La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ustadz Bambang, yang saya hormati Bapak Ustadz Eki Firdaus dan Bapak Ibu pengurus Panti Khairunisa, dan yang saya hormati Bapak Bayu dan Ibu Widyastuti serta Pak Abdul Ghani serta adik-adik sekalian, selamat sore ya. Pada kesempatan hari ini saya bersama Ibu Widyastuti ingin silaturahmi kepada adik-adik sekalian. Yang kedua, ingin memberikan semangat ya, supaya adik-adik semua yang ada di sini nanti berhasil dalam mengarungi kehidupan ini. Karena semakin tahun itu semakin sulit ya. Tetapi saya yakin syarat-syarat untuk menjadi seseorang yang berhasil itu adalah kejujuran ya. Nah, itu yang saya pegang sama Ibu Wid ini pegang, itu hanya kejujuran, kedisiplinan, keuletan ya. Ibu Wid ini dulu kepala cabang BNI di Surabaya. Jadi pengalamannya sudah banyak. Pak Bayu dulu di Pertamina swasta, wira swasta. Kemudian kalau Pak Abdul Ghani itu dulu di Kementerian Kehutanan. Ya. Nah, kalau saya di Universitas Esa Unggul, jurusannya manajemen, ya. Nah, jadi Ibu dulu kalau bangun jam 4, ya. Terus kalau tidur nggak boleh kurang dari jam 10. Itu aturan dari eyang saya, yang rumahnya sekarang masih ada di Basen Kota Gede. Dulu pedagang kayu jati ya. Jadi saya sukanya duduk-duduk di ruang tamu itu, suka bantu untuk menemani tamu ya. Ternyata komunikasi itu penting, sehingga siapapun yang mau komunikasi dengan kita harus hormati. Siapapun, nggak pandang itu pejabat, itu petani, nggak apa-apa. Kita harus komunikasi dengan sopan dan santun. Ya, itu yang diutamakan oleh orang tua saya. Jadi kalau jam 4 itu harus bangun. Nanti terus membersihkan rumah. Rumah zaman dulu kan luas-luas. Wah, itu harus bersih semua, nanti terus bantu masak, baru siap-siap belajar untuk sekolah. Nah, itu cara mendidik orang zaman dulu itu kayaknya karena kita patuh ya, kita cuma dilihat gitu aja, apa yang salah gitu ya. Kok sekarang kan kita harus punya sensitivitas ya. Kalau orang tua itu agak mukanya seram, oh ini pasti marah gitu ya. Kita harus menandai supaya ketika kita kerja di kantor nanti kita tahu, oh kalau saya bersikap gini berarti pimpinan suka. Kalau saya bersikap gini pimpinan tidak suka. Jadi kita kerja itu nggak usah dikontrol-kontrol. Kita harus patuhi aturan ya. Nah, itu pengalaman Ibu, barangkali bisa untuk memotivasi adik-adik sekalian. Ada yang bertanya?
mau tanya? Jadi profesor itu pangkat, ya, pangkat tertinggi pegawai negeri sipil. Nah, tapi kalau ibu fungsional sebagai pendidik gitu. Kalau yang Pak Gani itu PNS. Kalau Mbak Wit apa? Swasta. BUMN. Nah, kalau Ibu Wit ini BUMN, ya. Ada yang bertanya? Jadi ibu itu belum lulus ketika nikah. Ketika nikah itu tunangan udah 3 tahun, harus nikah kata orang tua kan. Walaupun jarang ketemu, ibu nggak pernah ketemu karena suami itu kerja di Kalimantan. Ibu masih kuliah, kalau belum lulus ibu nggak mau nikah. Ternyata nggak bisa. Belum tinggal skripsi harus nikah. Ya udah ikut ke Siantar. Nah, mau nyelesain skripsi datang lagi ke Jogja. Dari Siantar ke Medan itu 3 jam, 4 jam. Terus dari Medan ke Jakarta itu 3 jaman. Dari Jakarta ke sini kan naik kereta 10 jam. Nah, perjuangannya itu berat, tapi insya Allah karena kita ulet, kita telaten, akhirnya lulus juga. Ya. Kemudian ibu tidak melamar jadi dosen, ibu kepengennya wirausaha, tapi ternyata nggak bisa karena kalau ikut suami itu ya kita nggak bisa ngapa-ngapain, udah aja jadi ibu RT gitu kan. Tapi ada yang nawarin untuk jadi dosen. Nah, kemudian ibu bersedia, terus langsung ngajar. Senin datang wawancara, Selasanya suruh ngajar. Ya, bukunya dikasih. Ngajarnya akuntansi perbankan. Ya. Padahal itu yang tidak saya sukai. Ya. Karena yang saya suka itu marketing. Terus ngajar, akhirnya ada penerimaan dosen dari pemerintah. Nah, ibu langsung tes diterima. Jadi sebagai pegawai negeri sipil yang diperbantukan di swasta. Jadi perguruan tingginya swasta terus. Terus sudah itu di Medan. Pindah Medan, terus ngikutin suami lagi pindah Lampung. Kemudian ibu melanjutkan S2. Setelah di Jakarta, ibu melanjutin S3. Karena dituntut ya, harus kalau dosen itu harus S2, harus S3. Sebetulnya kalau disuruh milih, ibu pilih di rumah ya. Jadi ibu rumah tangga itu bahagia. Tapi karena tuntutan ya kan, harus membiayai anak-anak yang berjumlah 3. Kemudian harus punya tabungan sehingga harus kerja. Nah, jadi ibu 3 kali pindah itu, pertama ditempatkan di swasta yang dinaungi oleh Kopertis Wilayah 1. Kemudian pindah lagi ke Medan, dari Medan ke Lampung, Kopertis Wilayah 2. Dari Lampung ke Jakarta, Kopertis Wilayah 3. Jadi udah 3 kopertis saya udah ngerasakan. Mungkin kalau dosen lain nggak ada yang begitu ya, tetap di Jakarta, tetap di Jogja. Nah, ini ibu lain, sama Allah diputer-puterin dulu supaya pengalamannya banyak. Sudah itu putra putri ibu ada 3. Nah, kemudian ibu punya dana untuk mengumrohkan. Waktu kecil-kecil begini tak umrohkan, tak titipin umroh bertiga, ibu nggak ikut. Sudah itu ada dikasih Allah tabungan lagi, anak saya ajak naik haji. Nah, jadi kalau wanita itu uangnya itu utuh, bisa untuk ibadah. Kalau bapak-bapak uangnya untuk mencukupi keluarganya.
Nah, itu bedanya. Jadi kalau wanita pekerja itu bisa nabung. Ya. Nah, saya kira ada pertanyaan? Tanya aja apa aja boleh. Nanti kalau malu di sini di WA. Tanya di WA boleh.